Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian majelis ilmu, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, perkenankan saya mengajak panjenengan semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat dan selamat, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini begitu banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sehat-sehat Bapak Ibu sekalian. Khairin wa afiyah. Sehat itu nikmat yang besar. Betul apa betul? Nek jenengan sehat, makanan biasa saja, lauknya tahu tempe, sayurnya sayur asam, enak apa enak? Tetap enak. Tidur di tikar tetap enak, tetap tidur nyenyak. Ya. Tapi kalau badan tidak sehat, tubuh tidak sehat, sakit, bisa jadi tidur di ruangan ber-AC sejuk tapi kepanasan. Bisa jadi makanan serba enak tidak terasa enak. Bisa jadi kasurnya empuk tidak terasa, tidak bisa tidur, dan seterusnya. Kenapa? Karena badan sakit atau tubuh tidak sehat. Maka kesehatan itu nikmat yang sangat besar. Tadi sudah dibaca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu surat keberapa, Bu? 50? 54. Surat ke-54. Oke. Berapa ayatnya? 78. Berapa kali diulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? 31. Dimulai dari ayat ke berapa? Ayat ke-13. Ya. Diulang berapa kali tadi? 31. Apa artinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dusta. Artinya apa? Kita digugah oleh Allah Subhanahu wa taala renungan. Ya, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak pantas kita itu mengeluh. Tidak pantas kita itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah itu begitu banyak yang telah dianugerahkan kepada kita. Baik yang berkaitan dengan
ya, keluarga kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, waktu yang lapang, dan seterusnya, ilmu yang bermanfaat, ibadah dan amal salih. Semua itu adalah nikmat yang begitu banyak dan begitu luar biasa. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk banyak bersyukur. Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Surat Luqman ayat 12 atau ayat 13 tidak salah. Siapa yang bersyukur maka syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Kebaikan syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, manfaat dan maslahat syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku kata Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Bisa ditambah jumlahnya, bisa ditambah barokahnya. Namun jika engkau mengkufuri nikmatku, ketahuilah bahwa azabku sungguh sangat pedih. Diancam orang yang tidak mau bersyukur itu dengan azab. Kenapa? Karena banyaknya nikmat yang dianugerahkan Allah, tapi dia tidak bersyukur. Insyaallah. Nah, ada yang pernah dengarkan rukun syukur itu ada berapa? Rukun syukur ada berapa? Artinya rukun itu kalau tidak terpenuhi tidak sempurna ibadah. Ya, tidak sempurna ibadah kalau tidak terpenuhi. Rukun syukur itu ada 3. Ada berapa ibu-ibu? 3. Artinya orang tidak dikatakan sempurna syukurnya kalau tidak memenuhi 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan ini semuanya datang dari siapa? Allah. Dari Allah SWT. Mengakui al-i'tiraf bahwa apapun yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat yang diberikan ini, yang kita rasakan, yang kita nikmati, semuanya datang dari Allah. Ya. Yang kedua, memuji pemberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat tadi? Allah. Kita memuji Allah. Dengan apa? Dengan ucapan Alhamdulillah. Ibaratnya kalau kita dapat kiriman makanan kah, kue kah, kita mengetahui siapa yang mengirim, tetangga kita, keluarga kita, maka kita istilahnya itu mengucapkan terima kasih kepada yang mengirimkan makanan tersebut, ya, atau sesuatu yang diberikan kepada kita. Kita mengucapkan terima kasih dengan lisan, dengan tulisan melalui WA. Itu bentuk-bentuk terima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu yang kita suka, yang kita senangi. Nah, Allah lebih pantas kita berterima kasih kepada. Karena semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua kesenangan datangnya dari Allah. Maka kita puji Allah dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mencari, menggapai ridho Allah Subhanahu. Ya, jadi apapun yang diberikan oleh Allah berupa nikmat kita manfaatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu. Waktu misalnya, alhamdulillah jenengan malam ini hadir di Masjid Al-Muhajirin untuk sama-sama belajar, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita manfaatkan waktu itu untuk kebaikan, ya, untuk ibadah dan amal saleh. Ya. Dan itu jauh lebih besar manfaat dan maslahatnya daripada digunakan untuk perkara-perkara yang tidak jelas, yang bahkan atau yang mungkin mengundang kemungkaran Allah.
waktu, kemudian rezeki, harta, pikiran, tenaga, ilmu yang diberikan atau dianugerahkan Allah itu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepadanya untuk meraih ridho Allah SWT. Ini 3 rukun syukur. Ya, maka seseorang yang menghadirkan 3 hal inilah yang bisa dikatakan apa tadi? Ya, bersyukur atau sempurna syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada salah satu nikmat Allah yang begitu besar yang kadang-kadang kita lupa mensyukuri, yaitu lisan. Apa? Lisan. Mulut kita, lisan kita itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat 10. Surat Al-Balad ayat 8 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu ainain." Ya, bukankah kami telah memberikan kepada mereka 2 mata? 2 mata ini nikmat apa? Bukan. Nikmat yang sangat besar. Walisanau wasyafatan. Ya, lisan atau lidah dengan syafatain 2 bibir. Kira-kira lidah atau lisan dengan 2 bibir itu ada apakah sesuatu nikmat? Nikmat apa bukan? Kalau tidak ada 2 bibir, kita tidak bisa bicara. Tidak ada lisan, kita tidak bisa bicara. Tidak bisa menyampaikan maksud dan tujuan kita. Tidak bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Ya, maka ini nikmat yang membedakan kita dengan, mohon maaf, hewan. Hewan ada bibirnya, kuda ada bibirnya, tapi tidak bisa berkomunikasi. Kuda ada lisannya, lidahnya, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan lidahnya. Ya, makanya ada para filsuf mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya hayawanun natiq, hewan yang bisa bicara. Ini kata para filosof, ya, bukan saya ngomong. Jadi manusia itu ibaratnya sama, seandainya manusia nggak bisa bicara, yo sama kan? Ya. Artinya apa? Lisan itu nikmat yang teramat besar. Bibir itu adalah nikmat yang teramat besar. Dengannya kita bisa bicara, menyampaikan maksud dan tujuan, berkomunikasi dan seterusnya dengan sesama manusia. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Artinya dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita 2 jalan. Jalan apa itu? Jalan kebenaran dan kebatilan. Tinggal kita pilih. Kalau mau selamat, ikuti jalan kebenaran. Ya, supaya tidak celaka, jangan mengikuti jalan kebatilan. Itu ya. Oke, baik. Maka dengan nikmat lisan ini kita terapkan tadi kepada 3 rukun syukur. Yang pertama apa tadi rukun syukur? Mengakui bahwa suatu nikmat itu datangnya dari Allah. Lisan, bibir adalah pemberian Allah. Allah yang menciptakan kita dengan rupa seperti ini. Makanya dalam surat At-Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah telah kami ciptakan manusia itu dengan bentuk, dengan rupa yang sangat indah, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Kenapa? Karena dia manfaatkan
apa-apa yang diberikan Allah untuk kebaikan, ibadah, amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak dipergunakan untuk hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami jatuhkan, kami turunkan, kami rendahkan, kami hinakan mereka dengan sehina-hinanya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah untuk kebaikan, ibadah, dan amal saleh. Oleh karena itu, maka saya nasihatkan di kesempatan ini, mari sama-sama kita selalu berusaha ya memanfaatkan nikmat Allah ini berupa lisan dengan jalan yang sebaik-baiknya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu memuji Allah atas nikmat yang berupa lisan. Yang ketiga memanfaatkan lisan kita, ya, bibir kita, anugerah Allah ini pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, semua yang kita jalani, yang kita lakukan dalam kehidupan ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita perbuat selama hidup kita di dunia. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ayat ini sering saya ulang-ulang karena begitu penting. Ya, Allah menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya. Dan sungguh telah ciptakan atau berikan kepadamu pendengaran, penglihatan, akal dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah Bapak Ibu sekalian, tidak ada suatu pun perbuatan kita kecuali nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk lisan, termasuk ucapan. Ya, sekecil apapun semuanya akan dicatat dan akan ditampakkan nanti di hadapan Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah SWT. Semuanya, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya, asal sudah balik, semuanya akan berdiri di hadapan Allah tanpa penerjemah. Tanpa penerjemah. Tidak ada dekengannya nanti, tidak ada dekengannya pusat. Walaupun ada temannya pengacara, ada temannya hakim, gak ada yang bisa membantu. Kita sendiri-sendiri akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan seseorang kecuali ada di dekatnya, di kiri dan kanannya, yang selalu mencatat, malaikat pengawas yang senantiasa hadir, nggak pernah meninggalkan kita. Raqibun atidun itu bukan nama malaikat, bukan. Raqib atid itu bukan nama malaikat. Ya, raqib itu artinya pengawas yang pengawas yang dekat. Atid itu selalu hadir, nggak pernah meninggalkan kita. Semua manusia sejak Adam sampai nanti manusia terakhir yang lahir, semuanya ada malaikat sini. Jangan dipikir berarti malaikat raqib atid itu berarti dua malaikat. Bukan. Setiap kita punya malaikat sendiri-sendiri. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, semuanya mencatat apa yang keluar dari lisan kita, apa yang diperbuat tangan kita, semuanya ada malaikatnya. Sebagaimana kata Rasulullah, kita juga semuanya ada jinnya yang menyertai, mengiringi kita kemana-mana, ya,
untuk menggoda kita. Kalau jinnya jelek, jinnya jahat, jinnya kafir, akan menggelincirkan kita kepada keburukan. Halo? Jadi malaikat Raqib Atid itu bukan dua oknum, bukan. Ya, artinya malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat semua aktivitas kita. Itu. Kemudian Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 22. Wa ma kuntum, kamu sekali-kali tidak tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kalian tidak akan mungkin lari dari kesaksian, ya, pendengaran kalian, penglihatan kalian, ya, dan kulit-kulit kalian, apa yang disentuh oleh kulit-kulit kalian, kalian tidak akan bisa melarikan diri dan bersembunyi, tidak bisa. Ya, kita tidak akan bisa bersembunyi dari semua itu. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang disentuh oleh kulit-kulit kita. Ya. Kemudian kata Allah, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Padahal Allah tidak pernah luput, tidak pernah lalai dari mengawasi itu. Ya, hati-hati dalam menjalani hidup ini. Kita harus menyadari, istilahnya itu mawas setiap saat dan setiap kesempatan itu senantiasa kita dipantau oleh Allah, baik di tempat yang ramai, di tempat sunyi, di dalam kamar gelap, dikunci dari dalam, semuanya tetap diawasi oleh Allah. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa sekecil apapun ucapan kita, semua itu akan tercatat dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Maka beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan lisannya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk kebaikan-kebaikan, seperti tadi berzikir, baca Al-Quran, ya, kemudian berbanyak berdoa, bermunajat kepada Allah, saling menasehati, amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan kebaikan, ya, semua itu akan mendapatkan balasan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu sebaliknya, kalau lisan kita digunakan dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka kita pun akan mendapatkan balasannya. Dan itu banyak sekali. Ya, tinggal kita memilih. Ya, tinggal kita memilih. Lisan lidah ini kecil, tidak bertulang, tapi kata para ulama seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Kalau digunakan untuk hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita akan menuai keburukan atau hal-hal yang menyengsarakan kita. Baik. Maka biasakanlah diri dengan ucapan yang baik, kalimat thayyibah, zikir, doa, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, baca Quran dan sebagainya. Karena itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Sebagaimana perkataan seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, salamatul insan, keselamatan seorang insan, seorang manusia, fi hifdzil lisan, pada saat dia menjaga dan mengendalikan lisan. Ya, itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka kalau kita memilih jalan selamat, jaga lisan. Jaga lisan. Ya. Sekali lagi, lidah itu kecil, tidak bertulang, tapi bahayanya sangat besar kalau tidak mampu kita kendalikan. Oke.
Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bersabda, "Man yadman li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku, artinya menjamin maksudnya siapa yang mampu menjaga ya untukku agar tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, maka sungguh aku akan menjamin untuknya surga. Yang dijamin itu, yang dijaga itu apa? Ma baina lihiyaihi, di antara dua janggut atau di antara dua rahang. Apa yang ada di antara dua rahang? Apa? Apa? Di antara dua rahang, rahang atas, rahang bawah. Berarti apa itu? Mulut dan lidah atau lisan. Dan yang kedua, wa ma baina rijlaihi, di antara dua kakinya. Dan dimaksud di sini kemaluan. Siapa yang mampu menjaganya supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah, maka aku jamin untuknya surga. Ini ucapannya siapa tadi? Ucapannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Dalam hadits yang lain Rasulullah menyatakan al-muslimu, orang muslim sejati, orang Islam yang sebenarnya itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang menyebabkan orang muslim lainnya selamat dari ucapan lisannya dan dari gangguan tangannya. Artinya kalau kita benar-benar seorang muslim, maka kita jaga lisan, jangan sampai menyakiti orang. Kita jaga tangan, jangan sampai menyakiti fisiknya dengan memukul atau dengan cara lain. Ada dua surat dalam Al-Quran dimulai dengan kata-kata wailun. Surat apa itu? Al-Humazah. Wailul lil atau wailul lil? Wailul likulli humazatin lumazah. Satu lagi, surat apa? Wailul lil mutaffifin. Dua surat dalam Al-Quran diawali dengan wailun. Apa artinya wailun? Celakalah. Coba lihat. Kalimat pertama ayat itu sudah mengatakan celaka. Siapa mereka? Yang dalam surat Al-Humazah, orang yang menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan cara mengejek, menghina, mengumpat, menuduh, memfitnah, menggibah, dan berbagai macam cara. Jadi dalam surat Al-Humazah, celakalah orang yang menyakiti orang dengan menyakiti hatinya. Menyakiti hatinya, menjatuhkan kehormatan. Adapun dalam surat Al-Mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam timbangan. Berarti yang dizolimi apanya? Hartanya. Dua-duanya tidak boleh. Menzolimi hartanya, menzolimi kehormatannya. Maka jelas ayat itu menyatakan wailun. Dalam terjemahan lain dikatakan neraka wail. Dalam terjemahan yang lain dikatakan celaka. Ya. Nah, maka orang muslim yang benar Islamnya tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisannya menyakiti hatinya atau kehormatannya, maupun malah menyakiti fisiknya, badannya, dan sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian dalam hadits yang lain Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan ucapan-ucapan
yang bisa menjatuhkan kita kepada keburukan. Ya, kadang-kadang kan begini Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan, dalam pertemanan, persaudaraan, kehidupan bertetangga, kadang-kadang ada ucapan buruk yang sudah terbiasa diucapkan oleh manusia. Kita tahu bahwa itu ucapan jelek, ucapan buruk, tapi kita ikut-ikutan karena merasa ini biasa. Padahal di mata Allah itu sesuatu yang bahaya. Itu keburukannya besar. Ya, bisa menjatuhkan kepada kebinasaan. Ya, sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsaru khotoya bani Adam fi lisanihi." Kebanyakan dosanya anak keturunan Adam. Siapa keturunan Adam? Manusia. Kebanyakan, paling banyak. Ya, fi lisanihi. Disebabkan oleh apanya? Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu adalah tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, yang menjadi panutan, pejabat publik, itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena bisa dicontoh oleh orang lain, orang awam. Misalnya ada Gus, saya tidak sebut namanya, ngomongnya kurang baik, itu dia Gus, dia tokoh agama, apalagi diangkat jadi pegawai pejabat publik. Orang-orang awam, loh Gus saja ngomong gitu, berarti gak apa-apa. Ini gak boleh Bapak Ibu. Lebih besar lagi, kalau dicontoh banyak orang melakukan ucapan-ucapan yang buruk, dosa-dosa orang yang mengucapkan itu dia tanggung juga dosa. Ya, maka jangan sampai kita meremehkan ucapan-ucapan walaupun kelihatannya sepele, walaupun niatnya bercanda Ustaz, walaupun niatnya bercanda. Siapa sangka orang yang kita ngomongin itu ternyata tersinggung, sakit hati. Betul apa betul? Maka berhati-hati. Jangan gampang-gampang mengucapkan, melontarkan suatu ucapan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimati." Dia mengucapkan satu ucapan. Ma yatabayyanu ma fiha. Dia tidak pikirkan dampaknya. Pokoknya terucap begitu saja, terlontar begitu saja. Yahwi biha finnari. Maka ucapan tadi itu menyebabkan dia tersungkur, dicampakkan ke dalam neraka, terjerumus ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya sejauh timur dan barat. Mau padahal ucapan biasa, dia nggak pikirkan dampak. Hanya hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam ucap, pikirkan dulu ini menyakiti orang apa tidak. Ini sesuatu yang mendatangkan manfaat dan maslahat atau tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya nasihatkan untuk kita semuanya, mari kita kendalikan lisan-lisan kita, ya, supaya berucap atau mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, dan mari kita jauhi ucapan-ucapan yang buruk. Kenapa? Karena ucapan buruk tidak mencerminkan sebagai seorang mukmin yang baik. Rasulullah bersabda, atau disebutkan oleh seorang sahabat yang mulia bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini dihukumi marfu oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min
bukan seorang mukmin. Siapa mereka itu? Bitto'ani, orang yang suka mencela. Oh, apa saja dilihat dicela. Ini jelek, macam-macam. Ya, bukan seorang mukmin yang suka mencela. Walalla'ani, orang yang suka melaknat. Itu bukan cerminan seorang mukmin. Walal fahishi, dan orang yang suka berkata-kata yang kotor. Ya, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Walal badi, sama maknanya itu kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata yang tidak senonoh, ya, kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan oleh orang beriman. Ya, nah kita jaga lisan kita dari hal-hal tersebut. Ya, yang terakhir. Sampai jam berapa, Bu? Jam 10 tak, Bu? Oh. Dan kita tidak perlu banyak-banyak, yang penting inti dari nasihat ini bisa kita amalkan. Terakhir, saya akan membacakan sebuah hadis, dan hadis ini mungkin jenengan sering dengarkan, tapi tidak apa-apa sebagai nasihat. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, gampang sekali kita terjerumus pada ucapan-ucapan yang tidak benar. Dan hukum ucapan itu sama dengan tulisan. Saya ulangi, hukum ucapan sama dengan tulisan. Saat ini banyak sekali media sosial, medsos atau sosmed. Ada Facebook, ada Telegram, ada Instagram, apalagi Twitter, apalagi TikTok. Ada lagi, ibu-ibu lebih paham. Ada lagi namanya thread, betul ya? Apa itu thread atau apa namanya? Nah, semua ini membuat tangan kita gatal untuk ikut berkomentar. Betul apa betul? Dalam segala urusan, bahkan urusan yang kita tidak paham pun kadang-kadang pengen sekali komentar. Urusan agama, urusan politik, urusan selebriti, ya. Dan itu semua bisa menjadi sarana kita terjatuh kepada kesalahan yang kita bicarakan pada kesempatan. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Saya ingin bacakan sebuah hadis, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian Abu Hurairah berkata, atau mohon maaf, ada orang yang mendengarkan Abu Hurairah bercerita. Sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengarkan Abu Hurairah berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anna fulana, sesungguhnya si fulana. Kalau fulana itu laki-laki apa perempuan? Halo? Perempuan. Sesungguhnya si fulana taqumul laila, bangun salat malam atau qiyamul lail, salat tahajud, wa tasumun nahara, siang hari dia berpuasa. Maksudnya di sini bukan puasa wajib, tapi puasa-puasa sunnah, entah Senin Kamis, entah puasa Daud, dan lain. Rajin puasa, rajin tahajud, ya. Kemudian wa taf'alu, ya, dan dia banyak beramal, wa tasaddaqu, dan dia banyak bersedekah. Tetapi wa tu'dhi jairanaha, atau wa tu'dhi jiranaha bilisanihi, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Enggak mesti tetangga, mungkin saudaranya, mungkin orang tuanya, mungkin sahabatnya, rekan kerjanya kalau dia kerja di kantor. Dia sakiti hatinya dengan ucapan-ucapan yang entah menghina, entah memaki, entah mengejek, dan seterusnya. Apa konsekuensinya? Ya, perhatikan ayat hadis selanjutnya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi pertanyaan tadi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Loh kok bisa Ustaz? Bukankah dia banyak ibadah, beramal saleh, bersedekah, qiyamul lail, berpuasa, kok tidak ada? Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, hadis tentang orang yang bangkrut. Dia banyak ibadahnya, tapi juga banyak menyakiti orang. Nanti di akhirat, orang-orang yang dia sakiti itu minta dibayar. Dengan apa dibayar Bapak Ibu? Dengan amal soleh, amal sholatnya, amal puasanya dia pakai untuk bayar orang yang dia sakiti. Kalau banyak yang disakiti, ya banyak yang dia keluarkan untuk bayar. Loh, ternyata amal solehnya, pahalanya habis. Terus gimana caranya? Dosanya orang yang dia sakiti itu dibebankan kepadanya. Maka karena sudah tidak ada kebaikannya, hanya ada dosa, maka dia dilemparkan ke dalam. Logikanya begitu sesuai dengan hadis. Qalu, kemudian orang tadi berkata lagi, wa fulana, wahai Rasulullah, ada seorang wanita tusallil maktubah, mampunya hanya sholat maktubah. Apa sholat maktubah? Sholat fardu. Ya mungkin sekali-sekali dia sholat sunnah, entah itu sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu. Sekali-sekali dia sholat duha, sekali-sekali dia qiyamul lail. Artinya tidak rajin-rajin amat, biasa saja. Wa tasaddaqu bi'atwar, dia juga biasa-biasa saja dalam sedekah sesuai kemampuannya. Ya, wala tu'dhi ahadan, tapi dia tidak menyakiti orang lain. Entah tetangganya, keluarganya, dia tidak pernah sakit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Insyaallah ibu-ibu di sini golongan 2, golongan 2. Ya, kalau golongan pertama di negeri sana tidak ada, insyaallah. Ya, dan buahnya bagian-bagian perincian tentang perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang dalam agama berkaitan dengan lisan. Ada yang termasuk dosa besar, ya, bahkan dosa yang sangat besar. Setelah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, setelah perbuatan syirik, ya, itu dosa yang sangat besar. Apa itu? Bersumpah palsu. Ya, bersumpah palsu, termasuk di dalamnya adalah bersaksi palsu. Dia jadi saksi tapi palsu, artinya tidak sesuai realita. Ya, atau dia bersumpah palsu untuk apa? Untuk membenarkan ucapannya, untuk melariskan dagangannya, untuk mendapatkan atau merampas hak milik orang lain. Maka dia bersumpah. Nah, itu adalah perkara-perkara yang mungkin dalam waktu atau kesempatan lain bisa dibahas lagi oleh ustaz-ustaz kita yang lain. Intinya lisan kita ini harus dijaga, dikendalikan, dimanfaatkan atau digunakan dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, dan dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu
Baik, saya kira ini nasihat untuk kita semuanya. Kurang 10 menit, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau sampai jam 9 berarti kurang 10 menit. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan.